Oke ya teman-teman ya, untuk video kali ini ya teman-teman ya, ini saya akan kupas tuntas ya teman-teman ya, trik, metode atau cara menembak ya teman-teman ya. Karena kalau tak lihatin video-video saya itu, teman-teman tuh lebih tertarik kalau ada tips-tips ya teman-teman ya, kalau ada teknik-teknik yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Baik ya teman-teman ya, mungkin untuk yang baru nembak ya teman-teman ya, baru belajar nembak ikan, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya, semua trik-triknya ya dalam menembak ikan ya teman-teman. Dan yang pertama ya teman-teman ya, itu sistem berjalan teman-teman. Sistem berjalan itu ya teman-teman, posisi bawah senapan itu sambil jalan sambil ngeliatin kondisi medan teman-teman. Untuk metode berjalan itu teman-teman harus lihat dulu kondisi spot kita itu banyak ikan atau enggak. Kalau kondisinya itu spot kita itu enggak banyak ikan, berarti kita harus memakai metode yang kedua teman-teman. Karena setiap spot itu karakternya beda-beda ya teman-teman ya untuk ikan. Kalau ikannya banyak, biasanya itu teman-teman paling efektif itu metodenya pakai sistem berjalan teman-teman. Karena saking banyaknya ikan yang keluar, jadi kita mending metodenya itu pindah-pindah, metode berjalan atau pindah-pindah. Itu yang pertama ya teman-teman, cara yang pertama. Untuk cara yang kedua ya teman-teman ya, yang kedua itu sistem sanggong ya teman-teman. Sanggong itu sistem teman-teman naik pohon ataupun berhenti ataupun posisi nunggu, itu ada dua teman-teman, ada dua metode untuk sistem sanggong atau sistem diem ya teman-teman ya. Itu yaitu dengan cara yang pertama diem, teman-teman tetap diem, karena ada ikan itu kadang kalau kita banyak gerak itu ikannya takut teman-teman. Makanya kita lebih efektif itu memakai sistem nyari ikan itu posisi diem teman-teman, benar-benar diem, tenang, sembunyi ya teman-teman ya. Terus yang kedua, metode sanggong atau diem itu yang kedua itu metodenya memakai siul teman-teman. Jadi terkadang itu kita kalau pengen ikan itu cepat keluar ya teman-teman ya, teman-teman bisa praktekkan ya teman-teman ya. Kalau pengen nyari ikan di suatu spot, apalagi itu spotnya banyak ranting teman-teman, itu sangat efektif banget. Ikan itu cepat nimbul. Karena apa? Karena kalau kondisinya banyak ranting, ikan itu perginya itu nggak jauh teman-teman, nggak jauh dari teritorial ranting tersebut. Beda dengan teman-teman nyiulin ikan di spot yang terbuka, itu teman-teman nggak usah nunggu lama-lama ya teman-teman ya. Paling siulin aja 10 menit ya 5 menit sampai 10 menit lah teman-teman, itu udah cukup. Kalau nggak ada, geser teman-teman, geser, berarti kondisi ikan itu tidak berada di teritorial siulan kita. Makanya kita geser teman-teman. Jadi 5 menit sampai 10 menit geser, siulin, tungguin 5 menit sampai 10 menit geser. Itu cara yang kedua ya teman-teman ya. Untuk cara yang ketiga teman-teman ya, misalkan sistem satu tadi berjalan gagal, sistem diam juga gagal misalkan, terus sistem siul ternyata gagal lagi teman-teman, ikannya tuh nggak keluar. Nah ini ada metode yang terakhir ya teman-teman ya, mungkin teman-teman jarang melakukan atau teman-teman itu nggak tahu. Ini saya kasih tipsnya teman-teman. Itu dengan cara menembak tanpa target teman-teman. Contoh ya teman-teman ya, kita udah nungguin lama, udah nyiulin juga lama. Ketika metode itu tidak efektif, kita bisa memakai metode terakhir teman-teman.
dengan cara menembak, jangan jauh-jauh ya teman-teman, nembak di depan kita itu walaupun nggak ada target teman-teman. Itu buat ikan itu kondisinya itu seolah-olah percikan itu seolah-olah itu umpan teman-teman. Makanya jarang-jarang ya teman-teman ya saya memakai metode itu. Tapi untuk spesial video kali ini ya teman-teman ya, ini saya akan kasih triknya teman-teman. Ntar saya akan kasih video ya teman-teman ya. Nungguin spot, saya kasih contoh. Posisinya itu saya tembak dulu teman-teman. Itu ya teman-teman ya, itu adalah metode-metode dalam masar ikan ya teman-teman ya. Terus untuk metode-metode yang lain yang namanya spot ya teman-teman ya. Teman-teman kalau datang ke suatu spot yang baru, mungkin khususnya yang baru menembak nih teman-teman ya. Misalkan datang ke lokasi yang belum tahu bener-bener spot itu bener-bener baru, jangan muluk-muluk target nembak ikan teman-teman. Kalau bisa itu kelilingin dulu semua danau teman-teman. Kelilingin dulu danau, kondisi karakter ikannya itu nongolnya itu seperti apa, terus warna ikannya itu seperti apa, teman-teman pelajari itu. Biasanya teman-teman kalau ntar keliling itu pasti akan nemuin ikan tuh nimbul dulu. Ikan nimbul terus lari. Udah biarin aja teman-teman, jangan ditembak. Terus teman-teman keliling lagi sambil jalan. Ntar kalau ada ikan kondisinya lari, nah itu teman-teman ingat-ingat posisinya. Spot-spot mana aja yang terdapat ikan ya teman-teman ya. Karena apa? Ikan itu kondisinya itu nggak berpindah-pindah jauh dari lokasi itu ya teman-teman. Kalau dia udah nongol di situ, ya pasti ntar nggak selang waktu lama ya pasti ntar akan nongol lagi di situ teman-teman. Itu untuk tips buat teman-teman yang ke spot baru ya teman-teman deh. Harapannya teman-teman namanya itu kuasai medan teman-teman. Hal tersebut itu saya namakan kuasai medan. Karena kalau teman-teman sudah mengetahui spot-spot ikan, oh ikan tuh tadi kemarin nongolnya di sini. Ntar teman-teman tuh ketika berangkat itu teman-teman tuh udah tahu posisinya itu, ntar itu mau nembak kemana itu spotnya yang harus diutamakan tuh di mana tuh teman-teman tahu. Terus itu juga berkesinambungan dengan ntar ketika ini ya teman-teman ya, yang namanya nembak di suatu tempat pasti itu ada yang namanya angin ya teman-teman. Itu udah problem klasik sniper seluruh dimanapun. Jadi fungsinya menguasai medan itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika kondisi kita itu kalau udah menguasai medan, oh jam segini itu di sana angin misalkan. Oh jam segini itu sebelah sini angin. Oh sebelah sini tuh di sebelah sini angin. Makanya teman-teman bisa menentukan titik-titik spot yang harus ditembak terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau itu nggak dijalanin, pasti ruang gerak teman-teman nembak itu lifetime-nya mungkin nggak lama teman-teman. Ya, itu tips-tips mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Itu menurut saya itu udah sangat lengkap sekali ya teman-teman ya, metode-metode menembak atau teknik-teknik menembak. Kalau teknik-teknik teman-teman itu kepengen mencari monster ya teman-teman ya, misalkan teman-teman tuh udah tahu di situ itu terdapat monster ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah fokus nembak monster, itu ikan-ikan kecil harapannya teman-teman tuh jangan tembakin dulu, dibiarin dulu teman-teman. Jadi biarin dulu, udah sambil dinikmatin aja ikan nongol. Bener-bener teman-teman tuh fokus ikan yang dituju, misalkan monster atau babon. Nah itulah tips-tips dari saya teman-teman ya. Ntar
mungkin akan saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini kalau saya di sini itu memakai sistem sanggong ya teman-teman ya, sanggong atau diem. Oke teman-teman ya, yaitu tips-tips cara nembak ya teman-teman ya, cara nembak keseluruhan untuk mungkin yang baru mau nembak, baru menembak, belajar menembak ya, itu mungkin sangat berguna sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu tips dari saya. Untuk yang kemarin ya teman-teman ya, itu ada teknik di video sebelumnya, itu ada teknik ini ya teman-teman ya, cara nembak berhadapan-hadapan ya teman-teman ya. Kemarin itu cara nembak berhadapan-hadapan posisi di bawah ikan ya teman-teman ya. Sekarang gini, sekarang posisi sudut teman-teman itu di ketinggian. Nah itu cara nembaknya gimana? Ini ya teman-teman ya, biasanya problem teman-teman di ketinggian itu ketika nembak pasti sering meleset. Karena apa? Teman-teman tuh nembaknya malah ketika ikan tuh nongol teman-teman. Justru kalau teman-teman tuh posisi ketinggian, kayak saya nih naik pohon ya, ini saya naik pohon ya teman-teman ya, posisi efektif nembak ikan itu adalah posisi kondisi ikan itu jangan sampai ke atas teman-teman. Kalaupun dia ke atas udah ngambil udara, mending ditungguin dulu teman-teman, ditungguin sejenak biar dia agak turun, nah baru ditembak teman-teman. Beda ya teman-teman ya, kalau kondisi kita datar, nungguin ikan ambil udara dulu baru ditembak. Tapi kalau kondisi kita di atas pohon, itu kita harus nungguin turun dulu, biar dia ambil napas, dia turun baru kita tembak. Itu ya teman-teman ya, udah sangat lengkap banget ya teman-teman ya, tips-tips dari saya cara masar ikan. Oke, salam saya Sniper Bos Geng. Untuk selanjutnya adalah contoh ya teman-teman ya, contoh trik-trik yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Oke, ikuti terus teman-teman, jangan di skip videonya. Mantap. Ini ya teman-teman ya, tekniknya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak ada apa-apa teman-teman, ini biar ikan itu dia mendekat ke sini teman-teman, karena ketika ada percikan biasanya tuh dia mendekat teman-teman. Ini tekniknya seperti ini teman-teman, nembak ngawur teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Ini langsung kita segera ikal ya teman-teman ya. Ini takutnya ikannya langsung datang teman-teman. Ini kita langsung saya ikal ya teman-teman ya. Mantap bro. Babon teman-teman. Tarik-tarikan ini teman-teman. Mantap. Gila, saya belum siap teman-teman. Gila, mantap. Oh my god. Prediksinya benar teman-teman. Ini pasti ada ikannya, nggak mungkin nggak ada ikannya.
ada ikannya nih. Nah, nggak mungkin nggak ada ikannya. Mantap, mantap, mantap. Ini 1 kilo ada nih teman-teman, 1,5 kilo ada ini. Mantap, 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 mantap. Nembak mania, mantap, 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 mantap. Alhamdulillah, poin pertama ya teman-teman ya. Poin pertama, spot pertama. Ini kurang lebih bobot 1,2 kilo ya teman-teman ya. Mantap, mantap, mantap. Ini perkenaannya teman-teman, telak. Mantap, 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 mantap. Oke teman-teman ya, ayo lanjut teman-teman di spot berikutnya teman-teman. Ini kondisi cuaca udah mulai angin ya teman-teman ya. Ayo kita explore lagi di spot selanjutnya teman-teman. Ayo.